Ratusan warga yang tergabung dalam komunitas anti korupsi seluruh Indonesia menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Subang Kamis 20 Januari. Masa mendesak Kejari Subang serius dalam menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di kabupaten ini. Mereka menilai selama ini kinerja aparat hukum ini lamban dan mandul. Gitu. Keren. Kita ditengahkan dari Kejari Subang. Boleh ya? Terima kasih buat penegak hukum dalam hal ini Polres Kota Subang yang siap-siap mengawal kami. Kami di sini menyampaikan beberapa amanat. Yang kita anak dulu tinju para kejaksaan teh fokus kawena meriksaan deui karena jangkrikan tuh kudu teangan gitu mana Pak? Betul. Kejaksaan saya tanya ada ya? Ada ya? Gak ada. Siapa-siapa mending anu menang duit nanti babagi ya keur meuli rokok anu capek. Da geus duduk polisi nu jaga di dieu mau menang duit moal. Polisi nu menang duit mah lo Dedek. Oh, Kejari keluar orang jemput ya. Ayo. Sok, besok arek lewati nyampe jemput Kejari ka jero. Sok arek apa sok jemput. Buka. Ayo. Buka. Sok jemput. Jemput ya. Masa berorasi di halaman kantor Kejari Subang. Mereka merangsek berusaha memasuki kantor Kejari, namun masa dihalau petugas. Dalam orasinya, masa menuding Kejari Subang lamban dan mandul dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Setelah selama 4 jam berorasi, akhirnya perwakilan pengunjuk rasa diperbolehkan menemui pihak Kejari. Koordinator aksi Warlan mengatakan Kejari Subang sangat lamban dalam menangani kasus korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Salah satu kasus korupsi yang menjadi sorotan para pengunjuk rasa adalah kasus SPPD fiktif. Media, baik online, cetak, dan mungkin dari TV. Hari ini kami turun aksi di depan gedung kejaksaan karena menganggap kejaksaan ini belum maksimal untuk menangani kasus. Tuntutan kami hari ini pengawalan intinya garis besarnya kasus-kasus korupsi yang Kabupaten Subang. Salah satunya adalah rekan-rekan tahu tentang SPPD fiktif. Sudah ada 2 tersangka yang istilahnya sudah mendekam di penjara bahkan mau bebas. Tapi di sana ada putusan pengadilan John Medan yang dimana bisa dikembangkan dan tersangkanya mungkin bisa dari 4 pimpinan dewan itu. Dan ada juga pidana umumnya, itu etika untuk memasukkan bukti pembayaran bensin itu BBM. Nah di situ dan kerugiannya 835 juta pun tidak tahu itu adanya di siapa kerugian itu harus dicari karena itu uang negara kan gitu. Nah itu salah satu. Kedua saya juga mendesak tentang kejaksaan dengan tentang program offline di Dinas Pertanian karena menurut saya program ini seksi tapi juga tidak transparan, tidak terlalu wah lah kelihatannya itu padahal uangnya gede. Kenapa? Dari suatu perjanjian APBD di 2021 yang harusnya disahkan di 2020 tidak menganggarkan untuk anggaran offline itu kan gitu. Terus apa yang dicairkan itu pakai dasar apa? Nah, apakah dasar cuma MOU aja Bupati antar pemerintah pusat dengan Kementerian Keuangan sehingga bisa mencairkan? Menurut saya salah karena harus ada dasar hukumnya. Suatu MOU atau perjanjian harus ada dasar hukumnya. Itu kedua. Ketiganya, banyak temuan BPK yang dimana dari 2016 yang tadi saya buktinya sudah dibawa semua dan saya sudah pelajari banyak kasus-kasus atau temuan atau TGR di mana kerugian negaranya yang belum dibalikin padahal di dalam buku BPK itu kan gitu seharusnya dikembalikan 60 hari kan gitu. Nah sampai sekarang kan banyak tidak. Dikatakan Warlan, aksi di kantor Kejari ini sebagai bentuk harapan dan desakan masyarakat Subang agar penegak hukum serius menangani kasus korupsi. Pada kesempatan itu, pengunjuk rasa juga menyerahkan berkas temuan BPK yang dinilai mengandung unsur penyelewengan.
Menanggapi desakan dari pengunjuk rasa, Kepala Kejari Subang Iwayan Sumertayasa mengatakan bahwa pihaknya akan segera mempelajari laporan Badan Pemeriksaan Keuangan yang diterimanya. Sekarang saya tanya, susah bertemu saya nggak? Sekarang susah bertemu saya nggak? Selama ini susah. Enggak, saya tanya balik, susah ketemu saya nggak? Tidak. Ya udah, kalau tidak susah bertemu, jawab sendiri. Ya, dan sebelumnya kita pernah presiden juga kan? Makanya saya buka ini reformasi birokrasi, saya buka PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, tujuan sana, registrasi, dan semua akan diarahkan. Ya kan tidak semua tamu harus bertemu saya kan? Saya ingin tahu dulu keperluannya apa. Kalau terkait bidang teknis mana, saya arahkan ke sana. Apabila belum juga tuntas, kita bisa temukan. Baik. Sandi Zainuddin, Cipta TV. Pemirsa, terkait dengan warta tadi, kami sudah terhubung di sambungan telepon dengan Bapak Warlan SE, Ketua LSM Aksi Subang. Selamat malam Pak Warlan. Malam, Bang. Ya, Malam, sehat Pak? malam. Alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak. Nih, apa yang mendorong komunitas anti korupsi berunjuk rasa ke Kejari Subang, Pak? Ya begini sebenarnya, kita kan masyarakat itu menunggu tentang kinerjanya Kejari, karena saya tahu bahwa kasus di Subang ini banyak lah ya. Tidak lama ya, adalah 1 tahun yang lalu itu ada penetapan tersangka dari salah satunya di kasus SPPD fiktif, di mana ada 2 tersangka, satu istilahnya bukan Sekda Aminuddin, keduanya istilahnya stafnya itu Johan Maedar. Nah, di dalam putusan pengadilan ini dua-duanya ini oke lah, putusan Aminuddin tidak bisa menyeret untuk perkara baru itu para pimpinan dewan, tapi di kasusnya Johan Maedar bahwa para ketua dewan untuk menentukan agar turunnya anggaran SPD fiktif itu ada dan menjadi bahan pertimbangan, sehingga kejaksaan sebenarnya bisa mengembangkan. Dan pada saat itu janji Bapak Kejari yang mungkin sudah pindah karena yang sekarang itu baru 5 bulan katanya. Nah, dia akan menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Nah, ada lagi di sana dilihat dari pidana umumnya bahwa ada staf dewan yang kalau nggak salah ya wanita ya, saudari D, yaitu dia itu sengaja untuk memalsukan setruk kayak bon hotel, kayak BBM. Itu sudah masuknya pemalsuan gitu. Terus sampai di mana untuk tindak lanjut kelanjutan ini belum ada dan belum jelas. Itu salah satu kasus yang saya tuntut. Mungkin rekan-rekan semua karena ini biar tuntas gitu masalahnya. Itu salah satu kasusnya. Nah, yang kedua kan gitu. Yang kedua, bahwa di Subang ini lanjut. Ya, yang kedua itu di Subang itu setiap tahunnya itu ada temuan BPK. Temuan BPK itu sangat luar biasa, dan yang jelas di 2020 kan gitu, yaitu temuan BPK ada istilahnya beberapa dinas yang harus mengembalikan kerugian negara kan gitu. Temuannya ada Contohnya jelas. kan? Harus di BPK Badan Audit kan gitu, negara ini menemukan ada beberapa temuan bahwa yang merugikan negara dan harus di TGR. Jadi pengusaha atau dinas terkait ya, kan gitu yang menjadi temuan di BPK. Saya nggak bisa bilang satu-satu perusahaan mana atau dinas mana karena banyak ya menjadi temuan. Nah, itu udah jelas 60 hari dia harus mengembalikan ke negara. Tapi sampai saat ini belum ada yang mengembalikan. Mungkin adalah 1 atau 2 yang kerugiannya nggak besar, cuma 11 juta, 10 juta, atau mungkin 20 juta. Tapi ada di situ kerugian sampai 1,5 M yang dimana belum dikembalikan negara. Otomatis harusnya langsung diproses itu kejaksaan, bukan diam gitu. Itu yang kedua ya. Jadi makanya kami serahkan tadi berupa semua dokumen dari temuan BPK kan, itu kepada Kejari Subang. Nah, yang ketiga,
persoalan tentang program dari Dinas Pertanian, program Upland namanya, yaitu istilahnya untuk penanaman manggis di dataran tinggi, yang dimana itu dana hibah yang asalnya dari luar negeri, pinjaman luar negeri, lalu APBN dihibahkan kepada para kelompok tani. Tetapi mekanismenya adalah kan gitu, kelompok itu mempekerjakan dulu pekerjaan tersebut, setelah selesai baru dirembes. Pekerjaan itu dibiayai dulu oleh APBD, tetapi APBD harus menganggarkan dulu anggaran untuk program ini. Berarti kalau anggarannya 2021, dia harus menganggarkan di rapat Pansus DPRD tahun 2020 itu dianggarkan untuk anggaran 2021. Nah, semua harus menyetujui. Tapi saya tanya, sudah konfirmasi beberapa dewan, bahkan ketua dewan, kan gitu, itu tidak pernah kami menyetujui untuk anggaran itu karena tidak siap. Ini kata para dewan ya, bahkan ada 3 ketua dewan tidak siap program ini untuk kan dilanjutkan. Tetapi nyatanya di akhir 2021 program itu sudah dilakukan. Bahkan anggaran itu sudah cair sekitar 23 miliar, yang dimana pengajuan awal 31 miliar untuk tahun ini. Tahun berikutnya aku cair lagi karena jumlahnya semuanya 75 miliar. Nah, artinya yang jadi pertanyaan saya dengan rekan-rekan, dasar untuk istilahnya mengeluarkan anggaran APBD untuk program ini apa? Karena rapat paripurna Banggar itu di Komisi 2, dia menolak dan tidak menyetujui tentang pembiayaan ini, begitu loh. Itu yang poin yang paling penting sebenarnya. Jadi artinya kejaksaan di sini jangan diam saja, jangan cuma kerjanya mencari-cari kesalahan yang kecil, tapi yang besar dibiarkan. Makanya kami pada orasi sengaja menaburkan jangkrik, karena saya lihat itu kejaksaan cuma cari jangkrik, bukan cari tikus gitu loh. Makanya saya kasih jangkriknya biar besok-besok itu cari tikus gitu kan. Jadi jangan cari jangkrik doang. Baik, Pak. Nah, mengapa Anda menilai Kejari, Subang, Lamban, dan Mando dalam menangani kasus-kasus korupsi ini, Kang? Nah, begini, Kang. Seharusnya kan gitu. Ini kan udah lama ini. Untuk putusan pengadilan saja ini sudah sampai ganti Kejari ini sudah 5 bulan. Sebenarnya bukan hal yang sulit bagi Kejari untuk menindaklanjutan kasus ini gitu kan. Tinggal istilahnya baca putusannya, kan bagaimana pertimbangan hakim tinggal dilayangkan untuk perkara yang baru. Itu menurut saya itu salah satunya. Ya. Baik. Terus malah mungkin ada BPK. faktor baik. Menurut Bapak, Ya, mungkin ada faktor yang menyebabkan Kejari nilai lamban dalam penanganan kasus korupsi. Apakah ada faktor politis? Ya, belum tahu. Makanya sebelum aksi meminta ketemu dengan bapak-bapak di kejaksaan secara baik-baik lewat WA. Tapi mereka tidak mau menemui saya. Ya sudah, akhirnya cara terakhir saya aksi demo gitu loh. Kalau istilahnya dia mau ada audiensi kan gitu, pengen menanyakan, dia mau menjawab menerima, mungkin tidak akan ada demo seperti ini gitu kan. Ya. Itu. Baik, Pak. Nah, menurut Bapak, apakah ada kasus korupsi yang mengendap dan terkatung-katung, Pak, tanpa penyelesaian hukum? Apakah ada beberapa kasus? Nah, kasusnya apa saja, Kak? Ya, sebenarnya banyak ya kasusnya. Di temuan BPK itu ada beberapa yang jadi temuan, kan gitu. Ya, saya nggak bisa sebut satu-satu ya, ini kan etika hukum kan gitu. Makanya Baik, gimana kejaksaan mau di mana mau ini. Yang jelas uang kerugian negara itu harus dibalikan lagi ke negara gitu. Tugasnya kejaksaan. Kenapa? Karena jaksaan itu menjadi juru tagih negara gitu. Ada kasih datun. Nah, sekarang sudah lewat dari 60 hari sesudah ditetapkan dan ditandatangani ini buku audit itu ya BPK. Tapi kan sampai sekarang udah lewat itu belum ada yang mengembalikan negara. Berarti kan sudah jelas kerugian itu masih ada. Kalau udah lewat 60 hari sebenarnya harus diproses secara hukum biar ada efek jerah.
Akang juga lihat sekali, Subang ini udah berapa kali bupati yang ketangkap juga dengan KPK. Berapa istilahnya kedinasan juga yang sudah dikantongin, bahkan kemarin juga sekdanya dengan stafnya kan gitu. Nah, artinya kan Baik, Pak. gitu. Harusnya ada efek jerah bagi yang lain, cuma tidak. Kenapa? Ya karena itu, karena di Subang banyak jangkrik, Kang. Jangkriknya banyak berkeliaran. Nah, apakah Bapak menyerahkan hasil temuan BPK kepada Kejari, Pak? Apa saja temuan BPK yang Saya disinyalir mengandung unsur tindak serahkan, pidana korupsi? saya serahkan temuan BPK biar mengingatkan gitu kepada Kejari yang baru 5 bulan bahwa ada beberapa temuan itu dari 2016 kan gitu. Dari 2016 saya serahkan semua sampai dengan temuan BPK tahun 2020. Sudah saya serahkan semua. Semua berkat saya Baik. serahkan kan gitu. Nah, Pak, Termasuk apa salah satunya, ya Kang. ya, apa tanggapan Bapak nih soal kasus SPPD fiktif, Pak? Apakah Anda menilai Kejari sudah optimal menanganinya? Belum, belum menurut saya kan gitu. Belum Baik, optimal. Pak. Kan Nah, apakah masih jauh lah. Bapak mencurigai dalam kasus SPPD fiktif ada dugaan kong kali kong antara penegak hukum dengan birokrat, Pak? Tidak tahu itu. Cuma yang Maha Kuasa yang tahu. Cuma yang penting kan gitu. Saya tidak bisa Baik, pertanyaan menduga. saya yang terakhir nih, Pak. Nah, setelah aksi unjuk rasa, apakah ada lagi agenda komunitas anti korupsi dalam upaya mengawal kinerja Kejari, Pak? Terus saya, minggu depan juga saya akan aksi terus. Kalaupun dia mau terima untuk memberi jawaban secara lisan atau apa untuk pengembangan persoalan-persoalan korupsi yang sudah saya dorong untuk mengingatkan dan untuk dilaporkan kembali, ya saya akan terima. Tapi saya yakin akan menanyakan terus. Kalau dia tidak bisa menjawab dan tidak susah dihubungi lagi, saya akan turunnya lebih besar lagi. Minggu depan insya Allah saya juga akan aksi lagi kan gitu. Karena kalau nggak diingatkan kadang kejaksaan itu enak-enakan gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Warlan atas partisipasinya di malam hari ini ya Pak ya. Semoga saja sama-sama. informasinya bisa bermanfaat juga buat kita semua dan juga bisa maksudnya bisa dikerjakan ataupun dilalui dengan baik ya Kang ya. Siap, Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan. Wilujeng rehatkan. Amin. Sami-sami, Kang.